Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Allahumma salli ala sayyidina Mustafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ayuha talabah, kaifa halukum hadzal yaum? Asa an nakuna fi halati sihhah wal afiyah. طيب، في هذا اللقاء الثاني من الدرس الثاني سندرس مهارة الكلام. Pada pertemuan kedua di bab kedua ini kita akan pelajari tentang keterampilan berbicara. في هذه المهارة أرجو أن تستطيعوا أن تعبروا ما في هذا النص. Ustadzah berharap dalam teks ini, dalam keterampilan ini, kalian mampu mengungkapkan apa yang ada dalam teks syafawiyan secara lisan. Wa nassuna hadzal yaum, teks kita hari ini tahtal mawdu' asbabul jarimah. Asbabul jarimah. Asbabu, kalimat asbabu adalah bentuk jamak gitu ya. Bentuk jamak, mufradnya adalah sababun. Al-jarimah bermakna kriminalitas. Idzan sana'rif ma asbabal jarimah min hadzal nas. Kita akan mengetahui apa sih sebab-sebabnya kriminalitas di dalam teks ini. Taib ayuhat talabah, ini adalah teks kita hari ini. Hada nassuna al-yaum, teks kita hari ini tahtal mawdu' asbabul jarimah. Judulnya adalah asbabul jarimah. Di dalam teks ini, teks percakapan ini diperankan oleh Umair wa Mas'ud wa Ziyad. Isma'u jaydan. Hunaka su'alun yashghulu bali kathiran. Limadha zadat nisbatul jarimati fil alam? Mas'ud, hunaka asbabun kathirah, minha anna al-qawanin asbahat ghayra radi'atin, fal mujrimu yusjanu sanawatin thumma yakhruju liyartakiba jara'ima ukhra akbar. Ziyad, laqad wada'a al-islamul hududa lihimayatil mujtama'. Qala ta'ala, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Umair, yu'ayyidu dhalika anna al-jarimata tazdadu kullama amina al-mujrimu al-iqaba. Ziyad, wa min al-asbabi 'indi anna wasail al-i'lami tushajji'u 'ala al-jarimah. Mas'ud, وقد يكون من الأسباب انتشار الفقر والجوع في المجتمع. عمير، صدقت، فالأمن والغذاء من أهم النعم. قال تعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. زياد، يجب أن نتعاون جميعا على حفظ الأمن، فحفظ الأمن ليس مسؤولية رجال الأمن وحدهم، وإنما مسؤولية كل مواطن. طيب أيها الطلبة، هنا Umair yaqul, di sini Umair mengatakan bahwa ada sebuah pertanyaan yang mengganggu pikiran dia gitu ya. Kenapa persentase kriminalitas semakin bertambah di dunia? Mas'ud memberikan jawaban, menurut dia ada sebab yang banyak, diantaranya adalah bahwa undang-undang menjadi tidak preventif kembali itu ya. Para pelaku kriminalitas ditahan berapa tahun, kemudian keluar untuk melakukan kriminalitas yang lebih besar lagi. Nah, Ziyad memberikan pengertian, padahal Islam telah menetapkan atau memberikan sebuah batasan ya, al-hudud, untuk melindungi mujtama atau masyarakat. Jadi sebenarnya ada kisos, ada had, ada kafarah, itu semua maqasid syariahnya adalah untuk melindungi manusia. Karena memang di antara maqasidnya adalah tadi himayatul ini ya, al-amwal, kemudian menjaga kehormatan, menjaga nyawa, menjaga harta gitu-gitu. Itu tujuan apa? Adanya syariah. Kemudian Umair menambahkan, hal itu menguatkan bahwa
kriminalitas bertambah ketika pelaku merasa aman dari hukuman. Nah, kita bisa melihat sendiri ya, baik di dalam skala yang kecil mungkin di rumah atau skala yang agak besar di sekolah atau dimanapun, ketika sebuah hukum tidak ditegakkan, maka itu menimbulkan pelanggaran-pelanggaran menjadi bertambah dan bertambah lagi. Karena apa? Karena hukum tidak kuat gitu ya, karena hukum tidak kuat. Makanya ini hikmahnya adalah kita dimanapun berada, kita mencoba untuk mentaati peraturan agar hukum itu menjadi kuat. Kalau kita nanti menjadi orang yang punya wewenang untuk menegakkan hukum, ya kita tegakkan hukum sesuai dengan yang sudah berlaku itu ya. Nah, kemudian kembali ke teks Ziyad. Versi Ziyad ada beberapa sebab, yaitu sarana informasi yang mendorong pada adanya kriminalitas. Ya, sekarang manusia pada zaman-zaman akhir seperti ini sangat pintar untuk memanfaatkan banyak media termasuk informasi gitu ya. Betapa kejahatan lewat WhatsApp, lewat SMS, Anda mendapat, Anda ini, Anda itu gitu ya. Lewat telepon barangkali. Kemudian ada kan yang pernah di ini semisal Facebook gitu ya, ngaku-ngaku ngehack gitu ya, ngaku-ngaku kehabisan uang atau sebagainya. Nah, orang-orang pun seperti itu juga bisa menjadi bisa manfaatkan sarana informasi untuk berbuat kriminalitas. Nah, kalau versi Mas'ud, waqad yakunu mil asbab, versi dia adanya kriminalitas adalah maraknya kefakiran, kemiskinan, kelaparan di masyarakat. Ini jelas. Kalau kata Sayyidina Ali, kadal fakru an yakuna kufron. Hampir saja kefakiran itu membawa seorang kepada kekufuran. Ya, ketika sudah kondisi mentok, putus asa, kerja sana sini tidak menghasilkan, maka terkadang kemiskinan membuat seseorang nekat untuk berbuat kriminalitas. Nah, Umair membenarkan gitu ya, benar, karena keamanan kemudian makanan itu adalah nikmat yang paling penting. Terus kata Ziyad, meskipun begitu, kita harus saling bahu-membahu, tolong-menolong dalam menjaga keamanan, karena keamanan itu bukan sekedar tanggung jawab petugas keamanan saja, tetapi tanggung jawab semua warga. Nah, dari sini anak-anak sebenarnya kalau kita itu dimanapun berada sebagai pihak yang menjalankan sebuah aturan, atau mungkin bagi kita yang pembuat peraturan, maka harus sama-sama bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan sebenarnya syariat Islam itu yaitu tadi maksud syariatnya adalah mewujudkan keamanan, kemudian menjaga harta, menjaga nyawa. Makanya sebenarnya kalau hukumnya itu kembali, ya insya Allah akan menjadi aman gitu ya. Nah, ini untuk teks kita hari ini, semoga bisa diambil ibrohnya agar kita menjadi orang-orang yang selalu taat kepada peraturan. Anak-anak, Ustazah akan menyematkan materi nanti ya, silakan diunduh. Kemudian ada latihan di situ. Tetapi latihannya Ustazah terangkan di dalam PPT ini. Jadi ada sebuah latihan untuk merubah kata gitu ya. Perhatikan di layar kalian, ada kata misalnya ta'awana, kemudian hafidhah, kemudian al-amnu gitu ya. Ada kata ta'awana, ada hafidhah, ada al-amnu. Kita disuruh merubah untuk ini ya, kata ta'awana menjadi fi'il mudhari' dengan diawali dhamir nahnu, kemudian hafidhah kita ubah menjadi bentuk masdar. Nah, di situ ada kata ta'awana, ya ta'awanu, itu kalau mudhari'nya. Kalau kita masukin dhamir nahnu menjadi nata'awanu. Nah, dia berubah jadi na karena ada an sebelumnya. Yajibu an nata'awana. Kalau tidak ada an maka nata'awanu, karena ada an berubah menjadi nata'awana. Maka perhatikan perubahannya. Yajibu an nata'awana jami'an ala hafidho yahfadhu hifdhun. Maka bentuk masdarnya hafidho adalah hifdhun. Karena ada ala maka dia majrur, dibaca jar atau kasroh.
ala hifdzi al-amni, gitu ya. Maka yajibu an nata'awana jami'an ala hifdzil amni. Ustazah ulang. Ada contoh kalimat ta'awana, itu bentuk fi'il madhi. Kemudian ada hafidho, bentuk fi'il madhi. Ada kata al-amnu. Yang kita rubah yang mana? Yang Ustazah kasih warna biru dan orange, gitu ya. Kalimat tambahannya adalah yajibu an, ada jami'an, ada ala, gitu ya. Nah, ta'awana kita ubah ke dalam fi'il mudhari'. Ta'awana menjadi yata'awanu. Kemudian setelah kita bisa merubah ke dalam fi'il mudhari', kita masukkan dhamir nahnu di dalamnya. Dhamir nahnu atau dhamir untuk kita, gitu ya, baik laki-laki maupun perempuan, maka bunyinya adalah jadi nata'awanu. Jadi nata'awanu. Nah, karena depannya ada an, maka nata'awanu, nunya berubah menjadi na. Yajibu an nata'awana. Tayyib. Yajibu an nata'awana jami'an. Cukup ya. Kemudian hafidho, yahfadhu hifdhun. Kita cari bentuk masdarnya. Hafidho, yahfadhu hifdhun. Nah, hifdhon karena depannya ada ala, maka dia dibaca majrur atau kasroh. Yajibu jadi bunyinya adalah yajibu an nata'awana jami'an ala hifdzi al-amni. Gitu ya. Jadi saya ulang, ta'awana dirubah ke dalam fi'il mudhari'. Setelah bisa merubah, kalian masukkan dhamir nahnu. Kemudian kata hafidho yang dalam kurung yang kedua, hafidho itu dirubah dalam bentuk masdar. Hafidho yahfadhu hifdhon. Karena depannya ada ala, maka menjadi majrur atau dibaca kasroh hifdhun, hifdhin, gitu ya. Yajibu an nata'awana jami'an ala hifdzil amni. Nah, nanti dalam latihan sama ya, di materi yang kalian unduh itu nanti ada 3 kata seperti di atas, ta'awana garis miring, kemudian ada hafidho, ada al-amnu. Yang dirubah yang mana Ustazah? Yang pertama dan yang kedua saja, kalimat ta'awana dan kalimat hafidho. Tetapi tetap melampirkan atau menambahkan tambahan yang ada seperti kata yajibu, ada an, ada jami'an, ada ala. Hakadha. Selamat belajar, semoga bisa dipahami. Kemudian nanti kalian wajib masuk ke dalam fitur diskusi ya. Di situ nanti ada hal yang perlu disampaikan di sana. Hakadha, Ustazah akhiri. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.